Selamat malam pemirsa, akhirnya Indonesia Business Forum kembali menemani Anda menyapa pasca libur lebaran. Sebelumnya kami mewakili tim redaksi mengucapkan terlebih dahulu selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah, bicara tentang minyak goreng, ini sebelum 2 minggu yang lalu, seperti yang tadi sudah Anda simak bahwa Presiden menyatakan ada penambahan larangan jenis yang kemudian dilarang untuk bisa diekspor dengan harapan agar harganya bisa turun. Tetapi 2 minggu pasca penerapan kebijakan ini banyak yang ketir-ketir karena harga dari tandannya sendiri, tandan segarnya ini terus mengalami penurunan yang tentunya ini mengkhawatirkan bagi para petani. Di sisi lain pengusaha pun juga semakin khawatir karena kalau ini terus-menerus ditahan, mau dikemanakan kemudian produksi yang sedemikian melimpah. Oleh karenanya pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai ekspor CPO dilarang, minyak goreng tetap mahal. Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Bapak Herman Kairon. Pak Herman, apa kabar? Baik, Pak Dokter, alhamdulillah, sehat? selamat malam. Selamat malam Pak Herman. Makin seger habis lebaran kayaknya ya Pak ya. Kemudian saya sapa Wakil Menteri Perdagangan periode 2011-2014 Bapak Bayu Krisnamurti. Pak Bayu, selamat malam, apa Selamat kabar? Malam, kabar Akhirnya baik, ketemu Pak Bayu alhamdulillah. lagi. Ini nanti kita harus korek lebih jauh karena beliau pasti tahu seluk-beluknya. Kemudian ada Pak Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, GIMNI. Pak Sahat, apa kabar? Selamat malam Pak. Baik Mbak Manhora. Sehat ya Pak? Sehat-sehat. Terima kasih sudah berkenan hadir Bapak. Terima kasih. Dan tentunya ini yang juga sudah lama nggak muncul, Mas Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Core Indonesia. Mas Faisal, apa kabar? Selamat malam, baik Mbak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Makin segar ya, habis libur lebaran. Habis puasa juga. Habis puasa juga makin segar. Ini kita tanya dulu deh ke Pak Sahat. Pak Sahat, teman-teman pengusaha yang kemudian mengelola di awalnya, ini tentu kan sudah ada masukan-masukan ya Pak, pasca 2 minggu dikeluarkannya kebijakan pelarangan ekspor ini. Nah, sampai sejauh ini evaluasi yang sudah dilakukan oleh GIMNI bagaimana Pak? Terima kasih. Jadi sentral isunya itu pertanggal 28 April kemarin, di mana 3 komoditas HS 1511, HS 1518 dan HS 2306 dilarang ekspor. Kami melihatnya ini ibarat kata dari mengalirkan air dari satu danau, yang satu masuk empang, yang satu masuk waduk. Jadi empang kita ini relatif kosong, makanya dialirkan yang harusnya masuk ke waduk, dialirkan dulu ke empang ini. Sampai ini penuh, kemudian saya kira nanti akan dilepas. Karena kalau ekspor terlalu lama dibatasi ataupun dilarang, itu membuat negara tetangga kita bersukacita, harganya bisa selangit, sebaliknya kita menderita. Jadi saya kira inti persoalan kita adalah bagaimana sesegera mungkin minyak goreng ini bisa ke masyarakat dan mencapai seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Ada 2 objektifnya, itu adalah availability dan affordability. Affordability-nya itu 14.000, availability-nya di mana-mana bisa dipenuhi. Saya kira itu. Nah, menurut hemat kami sesudah lebaran ini, contohnya di bulan April, saya kira Pak Bayu juga tahu, target untuk minyak goreng curah itu 194.000 ton. Yang dicapai, digelontorkan 218.000 ton. Berarti 8,7% di atas kebutuhan. Dan kebutuhan itu sebetulnya kalau normal itu untuk minyak goreng curah hanya 185.000 ton. Tapi sudah dinaikkan oleh perdagangan dan perindustrian untuk safeguard. Dan itu pun masih kurang. Harga masih tetap tinggi. Nah, yang menarik adalah inti persoalannya apa sih? Ini semua distribusi, bukan diproduksi. Distribusi channel kita itu tidak begitu lancar. Makanya kita senang dengan masuknya Bulog dan juga RNI BUMN. Karena mereka punya jalur itu di 84 titik di seluruh Indonesia. Mereka bisa capai. Kalau perusahaan Migor, saya nggak punya kemampuan itu.
Saya kira ini salah satu positif. Makanya kita dari asosiasi confident bulan Mei ini saya kira ini akan bisa teratasi semua, mencapai Rp14.000. Jadi memang efeknya langsung di helikopterizing, seolah-olah ini semua akan mampet. Itu orang mengambil kesempatan aja dalam kesempitan. Sebetulnya nggak perlu panik. Memang ada penurunan, tapi tidak perlu panik yang dibesar-besarkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada problem di distribusi yang sebenarnya dari awal sebelum kebijakan pelarangan seluruh 3 poin tadi yang disampaikan oleh Pak Sahat disahkan oleh Presiden. Tetapi DPR tentu sudah bertanya dong sama Kementerian Perdagangan yang seyogianya juga sudah kami undang untuk bisa berdiskusi di sini, termasuk juga Kementerian Perindustrian dan Kemenko Perekonomian. Catatannya kalau dari Komisi 6. Iya, kami kan mengevaluasi terus perkembangan setiap kali peraturan menteri ini keluar. Sudah ada 4 peraturan menteri terkait dengan minyak goreng. Dari mulai menjamin terhadap ketersediaan dan keterjangkauan. Kemudian lahir terhadap acuan harga. Kemudian Permen 6 tahun 2022 tentang harga eceran tertinggi, baik kemasan maupun yang curah. Pada akhirnya lahir juga Permen 22 tahun 2022 tentang pelarangan ekspor. Dan tentu ini dampaknya kemana-mana. Kalau merujuk tadi terhadap harga rata-rata nasional pada tanggal 10 Mei dan dari kebijakan dengan stop ekspor ini tentu memang tidak efektif ya. Harga curah masih sekitar 17.600, harga yang eceran kemasan premium harganya masih 26.300 rata-rata nasional. Tentu ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Ini kalau melihat ketidakefektifan penyetopan impor terhadap harga, ini harus ada evaluasi. Karena juga imbasnya bukan hanya pada persoalan di hilir, tetapi di hulu. Yang dulu petani menikmati betul dengan harga acuan internasional, bahwa mereka bisa menjual TBS 3.600, saat ini jatuh di antara 800 sampai 1.200. Akibat apa? Akibat dari pabrik kelapa sawit mengurangi produksinya. Karena kalau kebutuhan dalam negeri itu kan antara 30 sampai 40% saja. Dengan derivatif berbagai produknya itu hanya 30 sampai 40%. Nah, kalau kemudian 2 minggu saja tangkinya para pemilik pabrik kelapa sawit ini penuh, berarti sudah tidak menerima lagi sawit rakyat yang 41% itu. Nah, kalau kemudian mereka juga masih terus memaksakan produksi dengan korporasinya yang terintegrasi dalam 3 bulan, ini juga akan tidak akan mampu mereka dengan produksi hanya 30 sampai 40%. Nah, sehingga sejak awal sebetulnya saya memberikan saran bahwa untuk komoditas-komoditas yang ini menjadi hajat hidup masyarakat sesuai dengan konstitusi harus dikuasai oleh negara. Sehingga baik dari sisi hulu maupun dari sisi hilir betul-betul bisa menjamin baik itu ketersediaan maupun keterjangkauan, baik dari sisi barangnya maupun dari sisi harganya. Nah, kalau sekarang BUMN yang representasi negara hanya menguasai 4% di hulu, bahkan hanya 5% di hilir, hanya bisa menampung 1% dari kelapa sawit rakyat, ya menurut saya tidak akan mampu untuk bisa melawan terhadap terintegrasinya harga yang saat ini dikuasai swasta terhadap harga internasional. Nah, dan bahkan pada waktu saya memberikan statement sebelumnya, saya katakan dengan stop impor ini justru, stop ekspor ini yang membahayakan adalah akan memicu harga internasional lebih tinggi lagi. Sehingga kalau harga internasional lebih tinggi karena supply terbatas. Sebagai produsen terbesar Indonesia ini tidak sampai kepada produsen di luar negeri, harga semakin naik dan itu akan dijadikan sebagai acuan harga domestik, ya harga dalam negeri akan terkatrol lagi. Pada sisi lain, para petani sawit ya pasti menderita karena semakin ditinggalkan. Durasinya jelas, 1 sampai 2 minggu pasti tangkinya itu penuh. Kalau sampai 3 bulan, pasti produksinya akan dikurangi hanya 30%. Dan ini akan berdampak kalau di atas 3 bulan, terdampak terhadap korporasi. Nah, sehingga menurut saya, mari kita rumuskan.
Menko Perekonomian sebagai koordinator yang mengkoordinatori. Karena ya kebijakannya ini kan berbeda. Kebijakan kelapa sawit khusus untuk minyak goreng yang basisnya kelapa sawit itu sekarang sepenuhnya dipegang oleh Kemenperin. Tetapi kebijakan ekspor dan kebijakan marketnya ada di Kemendag. Nah ini kan juga dua sisi yang pada akhirnya ya saling tarik menarik. Nah, oleh karena itu Kemenko harusnya merumuskan kembali kebijakan yang lebih tepat, bagaimana suplai kepada rakyat bisa terpenuhi, harga bisa terjangkau, dan kemudian bagaimana pula petani sawit juga bisa menikmati pada harga yang mereka bisa menikmati lebih sejahtera. Sisi lain, ini yang menurut saya juga harus difikirkan. Kalau tadi bahwa persoalan di distribusi, menurut saya meskipun nanti akan hadir Bulog, RNI atau ID Food misalkan, ini juga bukan solusi yang komprehensif. Karena apa? Tetap saja nanti pada akhirnya kalau ada hulu sampai tingkat lini 1 misalkan pabrik menyalurkan kepada Bulog, apakah Bulog juga punya kemampuan untuk sampai kepada retail gitu. Kalau pada akhirnya retail ini juga diserahkan lagi kepada pihak ketiga, kepada pihak swasta, ya tetap saja situasinya akan seperti saat ini. Oleh karena itu kebijakan kalau selama ini tidak komprehensif, menurut saya harga di tingkat masyarakat akan tetap tinggi, petani sawit dengan stop ekspor ini akan semakin susah, BPD PKS tidak ada masukan, bagaimana dengan masa depan biofuel yang selama ini disubsidi oleh BPD PKS. Jadi memang harus ada solusi yang komprehensif sehingga menurut saya DPR akan mendukung setiap langkah-langkah yang bisa memberikan solusi kepada berbagai lini tadi. Sehingga betul-betul solusi yang tepat bisa memberikan solusi kepada semua pihak dan bagi negara tentu juga ada pemasukan. Karena kalau lama-lama ditunda, kemudian harga juga tidak turun, pemasukan tidak ada, kemudian BPD PKS uangnya kurang, dari mana nanti uang untuk subsidi biofuel? Saya kira ini menurut saya harus kita diskusikan betul ya. Ya, ada dampak domino, oleh karenanya sebenarnya kami pun juga sudah mengundang dari pemegang kebijakan yang tadi sudah di-mention oleh Pak Herman Kairon, mulai dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian dan juga Kementerian Perdagangan. Tetapi sayangnya beliau-beliau ini belum berkenan untuk bisa berdiskusi dengan kita di sini, untuk bisa sama-sama merumuskan kira-kira seperti apa konsep yang pas agar nanti kebijakan ke depan bisa menguntungkan semuanya. Sesaat lagi kita akan lanjutkan bagaimana tanggapan dari Pak Bayu dan juga Mas Faisal. Sesaat lagi tetap bersama kami.